Halo, selamat datang di Omnibus ID. Kita kehadiran seri skin Kishin Densetsu, yaitu skin dari hero Carrie, Lancelot, dan Angela. Sebelumnya kita udah bahas dari sudut pandangnya Carrie dan Lancelot. Nah, di video ini kita akan melanjutkan cerita dari sudut pandangnya Angela, sang penjaga kuil yang pernah menyelamatkan Carrie dan Lancelot. Bagaimana nih kisahnya? Tonton video ini sampai selesai ya teman-teman. Sebelum lanjut jangan lupa like, komen, dan subscribe. Angela menemukan hadiah yang ada di hadapannya. Sebuah karangan bunga sakura yang menandakan datangnya musim semi. Hadiah untuknya karena telah menyelamatkan seekor rubah terluka yang tersesat di halaman kuil. Untuk menunjukkan rasa terima kasihnya, rubah itu memetik bermacam-macam bunga favoritnya. Dengan hati-hati, Angela meletakkan bunga sakura itu di vas kaca dan merendam tangkainya di dalam air agar tidak cepat layu. Mereka berdua punya banyak kesamaan. Dilahirkan dengan penyakit yang tidak diketahui, kehidupan Angela sampai saat ini bisa dibilang bagaikan sebuah keajaiban. Ayahnya, penjaga kuil, sibuk dengan pekerjaannya dan tidak bisa merawatnya sepanjang hari, sehingga Angela tinggal di sebagian kecil halaman kuil. Sekuntum bunga yang dipetik mekar dengan indah, namun hanya bisa menunggu akhir dari takdirnya. Sebagai seorang penjaga kuil, ayahnya memiliki banyak hal yang harus diselesaikan. Angela tidak bisa membantu ayahnya dan menganggap dirinya sebagai beban. Bermain dengan tenang di halaman adalah satu-satunya hal yang bisa dia lakukan untuk ayahnya. Oleh karena itu, Angela menjalani hari-hari terakhirnya bukan dengan kesedihan, melainkan dengan rasa bersalah. Hingga suatu hari, rubah kecil yang terluka itu pun muncul. Angela bertekad merawat rubah itu sampai sembuh. Dan rubah itu menjadi satu-satunya teman di dunianya yang sempit. Orang-orang bilang bahwa mereka yang menderita penyakit kronis terlatih untuk menjadi pengasuh yang baik. Dan berkat perawatannya, rubah itu pulih dengan cepat. Tapi suatu hari rubah itu memutuskan bahwa dia tidak bisa lagi menyembunyikan rahasianya. Ketika dia berubah ke wujud manusianya, dia menjelaskan bahwa dia bukanlah rubah biasa, melainkan seekor kitsune. Dan seolah ditentukan takdir, kitsune ini juga merupakan penjaga kuil di Nishizuki yang hilang. Akan tetapi Angela menyadari bahwa Lancelot berbeda dengan ayahnya. Dia memilih untuk menolak mewarisi peran penjaga kuil. Meski hidup di tengah-tengah manusia, dia sengaja menjaga jarak dan tidak mau ikut campur urusan mereka. "Kenapa kamu mau melindungi dunia?" Lancelot bertanya dengan penuh rasa penasaran. Dia tidak mengerti mengapa Angela yang jarang keluar kuil begitu peduli dengan dunia di luar kuil. Bahkan dengan keadaannya yang sakit-sakitan, Angela masih menggunakan kekuatan kecilnya untuk membantu orang lain. Kenapa? Ya, Angela tidak pernah memikirkan alasannya. Ayahnya, sang penjaga kuil, mewarisi tanggung jawab untuk melindungi dunia. Mungkin dia ingin mengikuti jejaknya. Mungkin dia hanya ingin memberikan makna pada sisa hidupnya. Angela memandang cahaya yang menembus sudut halaman dan mendengarkan suara lonceng yang tertiup angin sepoi-sepoi. Meskipun semua itu sepertinya adalah jawabannya, tak ada alasan rumit di balik tekadnya. Dia hanya ingin melindungi dunia yang indah ini. Meskipun Angela tak bisa meninggalkan kuil, dia mempelajari dunia dari para pengunjung kuil dengan penuh semangat. Dia mendengar harapan tulus dari para umat, kisah-kisah inspiratif para petualang pemberani, dan kisah-kisah para pengelana yang lelah dan merindukan rumahnya. Dunia ini benar-benar tempat yang indah, seandainya dia bisa melihatnya dengan matanya sendiri. Seandainya saja musim semi bisa berlangsung sedikit lebih lama. Tapi bahkan para dewa pun tidak bisa mengubah semua itu, dan bunga yang sudah dipetik memang ditakdirkan untuk layu. Tak lama kemudian penyakit Angela kambuh, tapi entah bagaimana dia kembali terbangun. Setelah kematian Angela, ayahnya yang penuh duka dan penyesalan melakukan pengorbanan terbesar dan menggunakan kekuatan terakhirnya untuk memasukkan jiwa Angela ke dalam boneka kuil. Angela tidak pernah menyangka bahwa ayahnya akan mengingkari sumpahnya kepada dunia demi dirinya. Tetapi hal itu hanya membuat Angela semakin bertekad untuk melakukan keinginannya dan impiannya, melindungi dunia seperti yang ayahnya lakukan. Dan dengan begitu Angela sebagai manusia telah tiada, tetapi sang pelindung yang baru telah terlahir. Bunga sakura yang tadinya tidak bisa diraih kini mekar dengan indah di ujung jarinya. Angela berjalan menuju dunia yang indah, dan dunia pun menyambutnya dengan pelukan.
Dia menghabiskan kehidupan barunya dengan mengunjungi tempat-tempat peperangan, membantu siapapun yang dia bisa. Perlahan-lahan Angela menyadari bahwa ancaman sebenarnya dunia ini bukanlah orang-orang yang berperang, tetapi sesuatu yang jauh lebih jahat. Para makhluk fana terpikat oleh sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Kekuatan dari neraka yang tidak bisa Angela hadapi sendirian. Tapi Angela tidak akan mundur. Dia tidak akan meninggalkan dunia ini. Musim semi tiba dan semuanya terasa tenang. Kuil Nishizuki akhirnya menemukan penjaga kuilnya. Pedang kebenaran akhirnya menemukan tuannya. Dan Angela akhirnya menemukan kesatrianya. Ketukan terdengar di pintu kuil Shinonome. Lancelot dengan ranting sakura di tangannya akhirnya menemukan jalan pulang. Untuk pertama kalinya jalan takdir sejernih air yang mengalir di musim semi. Oke guys, sekian kisah dari sudut pandangnya Angela. Nah, bagaimana nih pendapat kalian tentang kisah dari seri skin Kishin Densetsu ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan nantikan juga kisah-kisah berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Lalu kamu membunuh atas nama keadilan. Tekadku sudah bulat. Hidup atau mati. Tidak bisa menggoyahkannya. Chirin no出来時散りてこそ世の中の花も花なれ人も人なれBunga sakuranya sudah mekar.